bakalan punya betul atau betul? Yuk, ingat radio, ingat RR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Kreatif, selamat malam. Gimana nih kabarnya di malam hari ini, malam minggu ya Sobat Kreatif. Seneng banget nih Fatih bisa menyapa kamu lagi di malam minggu ini. Udah lama banget nih kayaknya Fatih nggak siaran malam minggu Sobat Kreatif. Karena biasanya kalau malam minggu jam 10 itu ada yang spesial, yaitu ada sharing time barengan sama teman-teman dari PKBI. Dan berhubung Fatih udah lama banget gak ngobrol-ngobrol nih Sobat Kreatif di sharing time, malam hari ini kita bakalan hadirkan lagi nih Bang Zulferdi ya Sobat Kreatif yang udah terhubung via Zoom meeting malam hari ini. Halo, assalamualaikum Bang Zul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Bang Zul, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, baik saja Pati. Alhamdulillah ya, sehat-sehat ya. Udah lama banget ya Bang Zul kita nggak on air bareng. Terakhir itu Fatih tadi cek gitu kan, kayak bulan April pas bulan Ramadan kita ngobrolin Steven Bang Zul. Udah lama banget ya, udah nggak siaran malam minggu gitu. Dan akhirnya Fatih megang lagi sharing time malam hari ini dengan tema yang menarik Oke. banget nih Sahabat Kreatif, soal tips belajar efektif. Sudah tahukah kamu yang sesuai dengan dirimu? Nah, ini penting juga ya Sahabat Kreatif ya, makanya kita ngobrol di malam hari ini mengenai tema ini, tips belajar yang efektif. Tentunya kita pengen dong belajar dan apa yang kita pelajari itu bisa kita serap dengan sempurna gitu ya Sahabat Kreatif, biar juga bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri dan juga untuk orang lain tentunya. Tapi kamu udah tahu belum Sahabat Kreatif yang sesuai dengan diri kamu? Malam ini kita bakalan ngobrolin soal tema itu sampai jam 11 nanti Sahabat Kreatif ya, barengan sama Bang Zulferdi, Personality Development Learning Partner and Counselor PKBI Daerah Kalbar. Penting juga buat kamu tahu ya Sahabat Kreatif, nggak cuman untuk para pelajar ya Bang Zul ya, buat kamu yang Ya, mungkin juga udah nggak statusnya sebagai pelajar tapi masih juga pengen belajar gitu ya, ini juga perlu kita ketahui Sahabat Kreatif apa aja sih hal-hal yang perlu kita perhatikan untuk dapat pelajaran yang efektif. Nah di malam hari ini kita ngobrol sama Bang Zulferdi. Bang Zul, nih soal belajar ini dulu tadi, soal belajar ini beneran nggak apa ya, nggak terfokus pada bangku sekolah atau bangku kuliah aja kan ya Bang Zulferdi ya? iya betul Pati. Nah, Jadi memang kalau bicara belajar kan sebenarnya kalau bicaranya sekolah dasar, SMP, SLTA gitu ya, itu mm, kan jenjang pendidikan. Tapi yang mm, namanya kita belajar ya tentulah tadi setelah lepas dari jenjang pendidikan, baik tadi yang menengah sampai dengan perguruan tinggi. mm, Nah, selepas dari situ kan nanti kita akan masuk ke dunia kerja. Kita juga perlu belajar. benar. Ataupun nanti setelah kita berkeluarga, Mm, kita menjadi orang tua, maka tugas kita adalah memberikan anak-anak kita metode belajar yang baik dan efektif bagi anak-anak kita sendiri. Nah, makanya penting sekali mengetahui metode belajar yang efektif, tidak hanya pada kita yang sedang belajar, tapi pada saat kita nanti, katakanlah tadi sudah menikah, punya anak, kita juga bisa memberikan pengetahuan atau bagaimana belajar yang efektif kepada anak-anak kita. Nah, itu yang tujuan dari tema bahasan kita malam ini. benar, Sahabat Kreatif ya. Dan dimanapun kita berada sebenarnya tuh kita secara nggak langsung itu belajar Sahabat Kreatif. Benar kata Bang Zulferdi tadi, kita selesai jenjang kuliah, jenjang sekolah gitu Sahabat Kreatif. Kita bekerja, penyesuaian juga dengan lingkungan kerja, belajar lagi gitu ya. Dan yang paling penting juga Sahabat Kreatif, kita belajar. Nanti semoga yang kita pelajari itu bisa untuk keturunan kita nantinya gitu ya Bang Zul ya. Bisa kita berikan insight itu. Nah, biasanya metode belajar yang sesuai itu ditentukan dengan bagaimana sih Bang Zulferdi? Apakah uh, tergantung dengan IQ-nya? Apakah tergantung dengan Steven-nya itu tadi? Apakah tergantung juga dengan perempuan atau laki-laki? Dan usia dan sebagainya? Apa gimana Bang Zulferdi? Baik, kita mulai ya, Fatih ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik. Jadi kalau bicara tadi temanya tentang belajar efektif,
tentunya tidak jauh-jauh dari apa yang Abang pelajari ya, Abang kuasai dengan metode genetika. Nah, makanya tadi kalau Patih ada tanya bagaimana hubungannya, apakah ada termasuk laki-laki perempuan atau mungkin IQ dan segala macam. Nah, itu bagian dari sebenarnya bagian dari cara belajarnya juga nantinya. Tapi kalau laki-laki dan perempuan itu kan genetik yang memang sudah fitrah ya. Kita tidak bisa memilih. Tapi kalau kita bicaranya belajar efektif, nah ini lanjutan dari tema yang pernah dibahas juga sebelumnya tentang metode Stephen. Nah, kalau yang pernah kita bahas kan ada 5 belahan otak ya. Nah, ternyata 5 belahan otak itu memang mempunyai cara belajar yang berbeda-beda. Mungkin selama ini termasuk juga Patih dan teman-teman tidak menyadari secara langsung. Nah, mungkin sudah secara alami, oh kayaknya belajarnya kayak gini deh. Nah, itu mungkin sudah secara alamiah. Cuman kadang tidak semuanya bisa memahami dan mengerti ya yang tepat dan sesuai dengan mesin kecerdasannya. Nah, kayaknya kita mulai dengan melanjutkan tema yang sebelumnya tentang membahas 5 belahan otak yang mempunyai cara dan belajar tersendiri yang efektif. Nah, ini akan kita kupas malam ini. Kalau pertanyaan kenapa sih penting tidaknya, ya memang ya penting, karena kalau sekarang pada masa di mana informasi yang kita diterima secara langsung, apalagi zamannya udah internet ya, jadi memang menguasai informasi menjadi salah satu yang mesti kita cepat ketahui bagi diri kita sendiri. Ini yang efektif dan menyenangkan bagi kita untuk menyerap pengetahuan ini seperti apa sih, biar tidak mencoba-coba gitu kan. Memang kalau sejatinya metode belajar yang memiliki dampak ini juga merupakan tadi proses belajar ya, yang tadi Abang bilang bisa saja ketemu secara alami namun mungkin tidak disadari. Nah, tapi bisa jadi nanti setelah kita bahas, oh iya ya selama ini saya udah melakukan seperti ini nih, nah gitu. Bisa seperti itu. Jadi selain buat kita sendiri, nah metode belajar efektif ini juga mestinya tadi diketahui oleh orang tua, diketahui oleh para guru-guru kita ya, para pengajar yang memang tugasnya mendidik. Nah, ya kalau kita bicaranya terutama orang tua yang di rumah ya. Jadi metode belajar yang tepat dan efektif yang digunakan ini tentunya sangat berpengaruh terhadap hasil dan capaian dari kegiatan belajar anak-anak. Nah, ini yang nanti kalau seandainya sudah diketahui bisa dikembangkan dengan masing-masing individu ya, masing-masing anak, jadi biar bisa mendapatkan atau mencapai hasil yang optimal dari setiap pembelajarannya. Nah, mungkin seperti itu, Pak. Nah, itu tadi Bang Zulferdi, apakah metode belajar ini juga, kan ada banyak tuh ya Bang ya, ada yang mungkin lebih nangkepnya kalau dia baca sendiri, ada yang lebih nangkepnya kalau dia nonton video atau dengerin orang yang ceritain gitu kan. Nah, itu tuh biasanya lebih cocoknya kemana-mana aja sih Bang Zulferdi? Oke. Jadi yang pertama kalau kita bicara 5 belahan otak yang memang sudah udah Allah Tuhan anugerahkan buat tiap-tiap orang, kita punya otak yang sempurna. Otak ini memang sebenarnya jauh lebih hebat, sangat-sangat lebih hebat dibanding operasi komputer yang paling canggih, gitu kan? Benar. Jadi udah paling hebat, tinggal bagaimana kita memaksimalkannya. Benar. Namun tadi setiap belahan otak mempunyai kan kita mempunyai syaraf-syaraf yang berbeda di setiap belahan otak. Kita ada bicaranya otak limbik kiri, otak limbik kanan, ada neokorteks bagian atas kan. Nah, neokorteks kiri, neokorteks kanan, juga ada midbrain otak tengah. Nah, ini punya ciri khas kecerdasannya yang masing-masing. Nah, kalau kita bicara yang limbik kiri yang kita sebut biasa otak kiri bagian bawah, yang kita namakan sensing. Nah, sesuai dengan namanya adalah sense, yang merasa. Indra ada yang melihat, mendengar, mencium, merasa, ya kan? 5 indera ini ternyata sangat berpengaruh dalam metode belajarnya. Nah,
Orang sensing yang kita sebut dengan memory question, karena di sini tadi punya saraf-saraf dari 5 indera ini ya. Ini kecerdasannya memang lebih baik dibanding 4 belahan otak yang lain dalam hal untuk merekam memori. Jadi dia punya kemampuan lebih dalam misalnya menghafal, mengingat sesuatu dengan lebih cepat dibandingkan 4 belahan yang lain. Nah, makanya untuk metode belajar bagi orang sensing adalah membaca berulang-ulang. Nah, jadi kalau orang sensing ini dia akan merekam kosakata kalau dia membaca kosakata tersebut diulang-ulang. Jadi itu akan lebih mudah nempel lah ya, teringat di dalam otaknya. Jadi metode belajar bagi orang sensing yang pertama adalah dia membaca berulang-ulang. Jadi kalau misalnya satu bahasan dia mesti membaca berkali-kali sampai dengan dia sudah dapat, oh ya sudah merekam gitu ya, maksudnya sudah merekam apa yang dia baca dengan baik. Sehingga pada saat nanti katakanlah kalau kita tadi bicaranya di sekolah, kalau ulangan atau ujian, dia bisa mengeluarkan memori yang sudah dia baca sebelumnya pada saat dalam ujian. Nah, itu yang kelebihan orang sensing. Iya, jadi memang akan lebih baik juga kalau dia karena dia selain memory question, dia juga punya kelebihan dalam apa ya? Otaknya orang sensing itu akan semakin hebat, akan semakin terlatih apabila dia berkeringat. Wah, justru ya. Iya, berkeringat itu dalam artian dia memang benar-benar bergerak. Bahkan kalau perlu, nah sebelum belajarnya orang sensing itu olahraga dulu atau Warming main up dulu gitu ya. Warming up yang benar-benar dia tuh sampai berkeringat. Main bola dulu. Iya, bisa aja. Semakin berkeringatnya orang sensing itu semakin apa ya, otaknya akan bekerja dengan lebih baik waktu belajar. Nah, kelebihannya orang sensing memang begitu cara belajarnya. Dulu, ini kalau cerita dulu, mungkin secara tidak sadar juga abang mungkin mengalami ya, karena waktu zaman dulu sekolah kan pakai sepeda. Nah, kalau pakai sepeda itu, ini kan hasil tesnya berhubung dengan abang ini kalau sensing nih. Karena Bang Zulferdi juga sensing ya. Iya betul. Jadi kalau dulu pergi sekolah pakai sepeda. Jadi termasuk di SMP lah ya, kayak kalau SD kan agak SD juga sih dari rumah tuh udah lumayan jauh ya. Kalau abang kan tinggalnya di daerah Jeruju, sekolah dasarnya di daerah Gang Jeruk ya di Medan. Lumayan. Untuk di tingkat SMP-nya di Madrasah Tsanawiyah 1. Jadi memang lumayan cukup jauh. Dari kelas 2 SD sudah pakai sepeda. Nah, itu ternyata ya bukan untuk ini ya, artinya ini untuk sebagai cerita aja kan. Nah, ternyata dalam nilai akademik ya abang tadi termasuk yang kayak kalau kata guru yang berprestasi lah ya. Kalau karena kan kita pakai nilai kan acuan di sekolah kita kan. Nah, itu termasuk dalam peringkat 3 terus. Nah, itu seperti itu. Baru sekarang abang apa ya pikir lah gitu ya, loh ternyata memang selama waktu sekolah dulu dengan berkeringat karena bersepeda dari rumah sampai dengan sekolah, sampai di sekolah masih gitu. Udah berkeringat dulu, ternyata dalam belajar itu memang mudah menyerap pelajaran apa yang disampaikan guru. Secara nggak langsung artinya Bang Zul sendiri juga udah mempraktekkan ya, dan sudah mempraktekkan dan sesuai tadi. Nggak sesuai banget gitu kan. Nah, jadi setelah tahu kan, nah cerita yang kedua ini cerita tentang anaknya Bang Zul kan, yang di tingkat SMP. Waktu itu kelas 1 SMP kan lagi pandemi, belajarnya online semua kan di rumah. Yang namanya anak-anak ya hampir terjadi di sebagian besar orang tua juga yang di rumah ya, waktu pandemi itu anak dipegangin gadget pasti ya udah mager kan, main handphone aja kerjanya. Nah, awal itu kan di rumah kan dengan ibunya. Nah, ibunya kan ngelihat si anak abang ini apa ya tadi, kalau udah mau belajar tapi nggak ada apa ya tadi lah, mager lah, cuman main handphone, nggak ada gerak kan. Akhirnya
disuruh main. Nah, udahlah main keluar di rumah. Tapi begitu dia udah main di luar rumah, ini nggak mau balik. Malah Sekalinya keluar nggak pulang-pulang ya. iya, kan di lumayan ya di lingkungannya ada anak tetangga juga. Jadi main terus. Akhirnya malah yang waktunya belajar di rumah, yang udah waktunya online ya, dianya mesti dipanggil dulu. Nah, waktu itu lapor kan ibunya, ini gimana anak nih. Terus kan kita udah pernah tes. Ingat kan hasil tesnya juga sensing si abang nih kan, anak abang nih. Jadi ya udah kalau itu biarkan dulu dia main kan di sebelah di komplek ada lapangan badminton. Jadi disuruh dulu main badminton, disuruh dulu main sepeda keringatan dulu, baru disuruh belajar. Jadi ternyata itu memang salah satu yang membuat orang sensing atau anak sensing mudah dalam menangkap pelajaran. Dan ternyata tadi juga hasilnya walaupun tadi online yang di rumah mungkin sebagian besar ya kalau kita dengar cerita kemarin kan hampir sebagian besar orang tua itu yang ikut terlibat, ikut membantu anak-anaknya mengerjakan tugas di rumah. Nah itu yang terjadi ya, kita tidak menutup mata. Nah alhamdulillah yang terjadi dengan anak abang tadi, dia hampir sebagian besar tugasnya memang sendiri, kecuali memang betul dia tidak mengerti, tidak paham, baru panggil pada ibunya. Ini ada yang tidak ngerti, tapi selain itu lebih banyak sendiri. Jadi memang setelah diingatkan tentang harus berkeringat dulu, main dulu, nah udah sama ibunya sebelum belajar main dulu. Jadi disuruh main dulu, biar gerak dulu, biar keringatan dulu biar gitu ya Bang Zul dulu. ya. Dan Nah itu itu yang mungkin bagi kita kalau orang tua tidak paham kan, loh kok anak malah diajak dibiarkan main. main. Nah, karena memang tadi kebutuhan anak sensing memang salah satunya adalah bermain, dan bermain itu dia akan mengeluarkan keringat, dan dengan berkeringatnya itu ternyata membuat otaknya malah lebih mudah ya berkembang untuk menangkap pelajarannya kayak gitu Fatih. Oke, apalagi nanti belajarnya kalau yang sensing itu emang cocoknya menghafal gitu ya Bang Zul ya, Betul. mengingat gitu. Nah, ini buat sahabat kreatif juga nih yang mungkin juga sensing, tapi ya perlu tahu juga ini sensing atau enggaknya tuh ya harus dites dulu ya Bang Zul ya. Iya, jadi memang itu. Tapi ini yang kita bahas malam ini akan secara umum nanti bisa teman-teman bisa gunakan. Baik apakah nanti dengan membaca berulang-ulang, ya kan, menangkap kan, juga bisa nanti dengan katakanlah misalnya seperti orang insting yang akan kita bahas, membaca dari rangkuman, atau tadi kalau sekarang media untuk belajar banyak termasuk video ya. Nah video itu ternyata adalah salah satu yang disenangi oleh orang intuiting untuk belajar. Nah ini kita beralih ke intuiting. Oke. Nah, kita ke thinking dulu. Oke, Jadi thinking kalau dulu tadi sebelum ada ke sensing bagian apa? Kiri bagian bawah ya. Bawah. Nah, kita ke neokortex bagian atasnya. Jadi kiri bagian atas yang orang thinking. Nah, orang thinking ini termasuk yang mudah dalam memahami. Nah, pelajaran ya, kita bicara pelajaran. Karena thinking ini memang kelebihannya adalah logical question. Jadi kecerdasan logika. Kalau tadi memory question, kecerdasan dalam mengingat, menghafal, dan seterusnya. Kalau si thinking ini memory question. Jadi kecerdasan dalam logika. Nah, jadi kalau dia belajar, siapkan aja bukunya nih. Nah, kalau udah dia disiapkan buku, maka dia akan membaca ya. Kalau dia membaca dengan serius, dia akan mendapatkan poin-poin dalam pembelajarannya. Nah, karena otaknya tadi punya kelebihan untuk menalar. Jadi dia akan menalar bacaannya nih. Cukup baca sekian, bahkan di beberapa anak thinking cukup membaca satu halaman atau secukupnya, dia bisa bisa menalarkan satu bab gitu. Maksud dari tujuan dari bab ini nih apa gitu. Nah, itu kelebihan orang thinking. Jadi memang logical question, kecerdasan logika. Itu kelebihannya anak-anak thinking. Selain itu ya, nah yang mesti kita siapkan setelah kita tahu kalau memang dia anak thinking, cara belajarnya untuk apakah itu berhitung dalam mengolah angka yang memang disenangi oleh orang thinking, cara belajarnya atau
yang efektif tuh dia mesti fokus. Fokus ini kita orang di sekitar, nah baik tadi orang tua atau katakanlah di sekolah mesti mendukung untuk menciptakan suasana yang kondusif untuk dia fokus. Jadi misalnya belajarnya di kamar sendirian, Yang tenang serius, gitu ya. tenang, tidak ada suara TV misalnya, tidak ada suara musik. Jadi dia lebih bisa fokus. Nah, tidak katakanlah ada adik di rumah. Nah, si adiknya itu mesti Jauhin. jangan mengganggu. Kalau nangis, kalau main mesti jauh-jauhin. Intinya mesti diciptakan suasana yang kondusif untuk si thinking fokus. Nah, kalau dia fokus, dia akan lebih mudah berkonsentrasi dan dapat menyusun rangkaian lah ya dalam dia membaca isi dari pelajaran. Nah, karena apa? Si thinking ini kan tadi dia cenderung berpikirnya secara sistematis dan mendalam. Itu kelebihannya. Nah, dan orang thinking memiliki tingkat keingintahuan yang besar. Keingintahuan yang besar itu misalnya apa ya? Dia suka atau banyak bertanya. Karena dia ingin mendalami sesuatu hal tersebut dan ingin menguasainya. Nah, itu kelebihan orang thinking. Dan tipikal orang thinking ini tadi pembelajar mandiri. Asal diciptakan suasana kondusif, nanti dia belajar sendiri, fokus, konsentrasi. Nah, yang penting tadi suasananya tenang. Nah, waktunya dia juga waktu yang apa ya? Ditentukan, dijadwalkan nih, saya mau belajar nih, kata thinking kan. Nah, pada waktu dia sudah merencanakan, dia akan komitmen untuk belajar. Itu si thinking. Nah, selain itu kita tahu kita mesti mendukung dengan memberikan suasana yang kondusif biar dia fokus. Thinking juga perlu pengakuan. Pengakuan tuh rekognisi. Jadi bukan pujian ya, bukan pujian. Itu semacam pengakuan. Misalnya setelah dia belajar, dia memahami itu. Nah, pengakuan dari orang yang dia hormati, orang yang dia kagumi itu sangat membantu bagi anak thinking untuk lebih maju. Jadi kalau katakanlah dia setelah belajar terus dia mendapatkan nilai yang baik, nah nilai yang baik itu diakui oleh orang yang memang dia hormati. Wih, hebat ya. Setelah ini kamu nilainya bagus. Nah, pengakuan itu akan memotivasi thinking untuk lebih maju lagi. Untuk apa ya? Lebih hebat lagi dalam katakanlah dalam akademiknya tadi. Ini kelebihannya orang thinking karena ya memang tadi dia memang tipikalnya yang selalu pengen tahu secara mendalam dan pengen menguasainya dibanding oleh orang lain. Artinya dia yang paling mahir atau pengen yang paling pakar dalam hal tersebut. Nah, itu kelebihannya orang thinking. Sehingga jiwa kompetisinya itu memang mesti kita pacu untuk lebih hebat dibanding yang lain. Nah, orang-orang thinking ini memang lebih suka kalau seandainya dia diikut sertakan dalam hal misalnya cerdas cermat. Nah, seperti dia pokoknya hal-hal yang memacu dia untuk berkompetisi. Artinya orang thinking ini juga secara nggak langsung emang suka sesuatu yang ada reward-nya gitu ya, Bang Zul ya? Reward mungkin tidak terlalu. Reward dalam artian reward itu kan sifatnya gini, berarti sifatnya bisa hadiah, bisa barang ya. Nah, kalau si thinking ini tadi pengakuan terhadap keberhasilannya. Apresiasi. Apresiasi, rekognisi tadi namanya. Jadi kalaupun dia menang, dia bukan fokus kepada rewardnya, tapi kepada pengakuannya. Hebat nih. Kalau dia tuh, misalnya katakanlah dia mewakili kelas ya kan, ini nih juaranya kita nih, yang sudah membawa harum nama kelas misalnya kayak gitu. Nah, itu pengakuan itu jauh lebih membuat orang thinking dihargai dibanding rewardnya. Dia bukan tidak suka reward, tapi reward itu katakanlah nomor kesekian. Benar. Nah, Rekognisi ya gitu. itu tadi ya Bang Zul ya. Iya, pengakuan atas keberhasilannya, pengakuan atas sesuatu yang dia lakukan itu jauh lebih teman-teman yang bantu. Dia apa ya? Dia cari. Nah, dibandingkan reward.
Kalau kita bicara tadi apa ya, hasil dari kompetisinya. Oke. Cek Al. Ya, Oke, nah itu kalau si thinking berarti. iya. Jadi memang dengan dia berkompetisi akan meningkatkan semangat belajarnya lebih tinggi lagi. Nah, jadi semakin dia semakin dia kita pacu untuk mengalahkan lawan kompetisinya, itu akan memotivasi dia untuk lebih semangat lagi dalam belajarnya, seperti itu. Oke. Ini thinking nih ya. Jadi kita juga harus menyiapkan tempat yang kondusif, jauh dari distraksi ya, sahabat kreatif ya. Betul. Kalau ada adik kecil di rumah, cari tempat yang lebih sepi dulu gitu ya, dan biar fokus gitu ya, sahabat kreatif. Ini kalau yang thinking. Tadi intuiting Iya. ya. Karena Heeh. sedikit lagi si thinking ini, karena memang thinking kalau dia fokus dengan pelajaran, materi pelajarannya, jadi memang mesti mengkesampingkan hal-hal lain yang bisa memberatkan pikirannya. Jadi misalnya lagi kuliah, lagi ada masalah nih, nah itu sulit bagi orang thinking untuk fokus dengan pelajaran. Nah, Jadi misalnya lagi ada kepikiran masalah ya. dengan sesuatu yang mengganggu pikirannya, yang belum terselesaikan, atau dia tidak bisa mengkesampingkan lah ya, menyampingkan masalah tersebut, itu akan menyebabkan fokusnya terganggu. Jadi si thinking ini mesti melepaskan beban-beban yang ada pada dirinya biar dia bisa fokus belajarnya. Nah, buat teman-teman thinking yang kuliah atau lagi belajar atau apa gitu kan, pada saat dia ada masalah, nah masalah ini mesti bisa di-manage dulu untuk dikesampingkan biar bisa fokus dengan apa yang mau dipelajari. Nah, jadi kalau perlu hal-hal yang berat, hal-hal yang kecil-kecil yang remeh-temeh, misalnya tumpukan buku, mesti juga dipikirkan. Nah, itu juga mengganggu fokus itu. Nah, harus rapi juga dong artinya ya. Orang thinking juga pengen rapi iya, tapi tidak banyak hal-hal yang tadi mendistraksi pandangannya. Makanya kalau ada buku, apalagi kalau ada handphone, itu sangat mengganggu karena bakal fokusnya akan teralihkan dengan handphone. Jadi hal-hal yang tidak relevan dalam pembelajaran kalau bisa singkirkan. Nah, siapkan kertas kosong kalau perlu untuk belajarnya. Jadi karena pada saat dia akan dia melogikan pelajaran, logika tadi dia akan mencatat hal-hal yang penting. Jadi hal-hal yang sifatnya tadi tidak relevan, yang dari luar, suara bising, adiknya bermain, ada teman yang datang atau ada saudara yang yang lagi datang misalkan bertamu di rumah. Nah, itu hal-hal yang dapat mengganggu si thinking fokus. Jadi kalau udah fokusnya terganggu, otomatis belajarnya akan juga ya buyar ketika sedang belajar. Itulah juga pentingnya kita untuk tahu nih sahabat kreatif mengenai metode belajar apa yang cocok gitu kan ya. Jadi yang thinking ini tadi dia juga dengan membaca beberapa kalimat dia bisa paham gitu ya Bang Zul ya. Betul. Pemahamannya itu secara menyeluruh artinya ya Bang Zul ya. Kalau kemarin kemarin Abang pernah bilang kan, jadi kalau orang thinking melogikakan sesuatu, kalau dia berpikirnya tinggi, itu tinggi sekali. Kalau dalamnya dalam banget. Jadi itu gaya berpikir. Dia akan mencari tahu sampai dengan hal yang paling puncak, atau hal yang paling mendasar dari suatu permasalahan atau dari suatu yang dia ingin ketahui. Nah, itu orang thinking. Ini memang apalagi kalau tadi dipacu, ditantang untuk berkompetisi, ya itu akan semakin dia bertambah semangat lagi dalam belajarnya. Ya, itu seperti itu kalau thinking berarti. Itu dia thinking sahabat kreatif. Mungkin sahabat kreatif juga mau ada yang tanya-tanya gitu kan, apa aja yang perlu dipersiapkan dan sebagainya. Sahabat kreatif juga pengen tahu metode belajar apa yang cocok untuk kamu, boleh sahabat kreatif tanya-tanya aja di WhatsApp-nya Prodo Pontianak di 0811 5701 118. Telepon juga boleh sahabat kreatif di 0561741446. Ya tadi thinking udah selesai artinya Bang Zul? Ya, thinking sudah cukup. Itu tadi thinking ya sahabat kreatif ya, pandai menganalisis. Untuk yang selanjutnya itu ada arti PKK.
Intuiting ya korteks, maksudnya? ya, Oke. korteks bagian kanan atas. Hmm. Nah, orang intuiting ini yang apa ya, ke creativitas question ya, jadi kecerdasan kreatif. Jadi selalu ada hal-hal baru di dalam kepalanya. Nah, Ada hal-hal yang muncul, yang ada apa, atau imajinasi yang bermain di dalam kepalanya. Nah, itu orang thinking. Makanya kadang kalau dia tidak mendapatkan insight ya, atau sesuatu yang dari yang dia pelajari, mungkin dia akan cenderung cuek gitu. Jadi katakanlah ada guru menjelaskan, nah dia sibuk sendiri atau apa sendiri, tidak memperhatikan karena dia tidak mendapatkan apa sih, untuk apa pelajaran ini. Nah itu. Jadi karena orang intuiting mesti diketahui dulu hasratnya, dibangkitkan hasrat belajarnya. Nah, apapun pelajarannya ya, mesti dibangkitkan hasrat tentang pelajaran tersebut. Mau belajar matematika, dikasih tahu nih belajarnya untuk apa. Mau belajar misalnya katakanlah PPKN gitu kan, ini PPKN ini untuk apa. Nah, belajar apapun, jadi mesti dibangkitkan hasrat atau alasan kenapa mempelajari hal tersebut. Nah, pada saat dia sudah mengetahui tujuan dari pembelajaran, itu akan lebih mudah dia menangkap dari pelajaran tersebut. Jadi harus tahu reasonnya dulu ya, alasan mau pelajari matematika untuk apa sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya udah tahu, dia baru semangat gitu ya Bang Zulferdi ya? Iya, karena gini. Kemarin abang pernah ketemu, itu termasuk junior lah ya, adik tingkat yang kuliah di teknik gitu kan, pernah dites tipin juga. Hasil tesnya intuiting. Jadi pada waktu abang kasih tahu tentang cara belajarnya, dia langsung bilang, aduh bang, katanya kan, pantesan kata waktu aku selama kuliah, katanya, aku tuh tak ngerti katanya. Karena apa ya, kalau yang namanya perguruan tinggi ya, kita tidak bicara fakultas manapun, tapi hampir sebagian besar yang namanya belajar di kampus ya, di kuliahan, dosen masuk tiba-tiba ngasih diktat, dosen masuk tiba-tiba kasih materi gitu kan, langsung aja belajar tanpa ada penjelasan apapun, langsung tulis di whiteboard misalnya kan. Nah, bagi orang intuiting itu sesuatu yang sulit sekali untuk menangkap pelajaran tersebut, karena dia tidak tahu nih, aku nih tidak tahu banget ya, ini untuk apa belajar ini gitu. Jadi pada saat dijelasin, akhirnya dia cuman ngeblank gitu. Nah, sampai seperti itu, karena dia tidak mengetahui tadi tujuan dari pembelajaran, tidak dibangkitkan tadi kalau kita bicara hasratnya kan, kenapa sih harus belajar ini gitu, kenapa harus belajar tadi misalnya matematika, belajar mekanika, belajar apapun ya, nah dia tidak tahu alasan untuk pelajaran tersebut, sehingga pada saat dia dijelasin, ya udah dia bermain dengan pikirannya sendiri, bukan yang dijelasin di depan. Nah itu orang intuiting. Nah, padahal intuiting ini kan salah satu tipe pembelajar. Nah, dia pengen selalu mengupgrade kapasitas dirinya, pengen menambah kualitas dirinya dengan menambah ilmu. Nah, orang-orang intuiting adalah termasuk yang bahkan kalau bicaranya sekolah ya, S1, S2, S3. Nah, kalau ada S4 mungkin dia akan ngambil S4 itu dan seterusnya. Kenapa? Dia pengen meningkatkan terus kualitas dirinya dengan belajar. Nah, itu padahal orang intuiting. Tapi kalau dia tidak dapatkan apa tujuan dari pembelajaran, tidak merasa tertantang atau penasaran sih kenapa sih harus belajar ini. Nah, itu malah dia sulit untuk menyerap pelajaran tersebut. Jadi bagi kita atau teman-teman yang intuiting, cari tahu nih, kalau belajar ini apa ya? Kalau belajar ini tujuannya apa? Kalau belajar ini tujuan apa? Aplikasinya nanti untuk apa? Jadi temukan manfaat, temukan kegunaan, atau tujuan dari mempelajari sesuatu tersebut. Kalau udah dapat, akan lebih baik. Nah, kalau perlu cari alasan kuat nih, kenapa ya harus belajar itu. Nah, kalau tadi bicara alasan kan, reasonnya alasan kuat harus belajar itu.
Kan misalnya malas nih belajar ini, tapi karena kita mesti belajar ya udah cari alasan kuat kenapa harus belajar itu. Nah, jadi tujuannya tahu, manfaatnya tahu, alasannya ada, terus kalau perlu tadi dibangkitkan hasratnya untuk ini bagian dari proses untuk mendapatkan impian, untuk tujuan jangka panjangnya. Karena orang intuitif kan berpikirnya jauh ke depan. Dia sudah punya bahkan sudah punya dream, punya katakanlah bicara 5 tahun, 10 tahun yang akan datang dia sudah punya tuh. Nah, makanya kalau dia belajar, kalau mau belajar kita bangkitkan nih hasrat belajarnya dengan menselaraskan dengan impian jangka panjangnya. Harus Nah, tahu output-nya dulu gitu ya Bang Zul ya, setelah iya, mempelajari outputnya. ini nanti, aku dapatnya, output-nya apa yang akan kita dapatkan di depan gitu ya, untuk biar semangat gitu ya, untuk pemicunya itu tadi ya Bang Zul ya? Iya, karena tadi kalau dia tidak dapat tujuan atau manfaat dari belajar ini, dia kesulitan juga kan. Nah, bingung juga dia nanti tadi, sulit menyerap pelajaran. Sampai akhirnya ngeblank, pantesan banget tadi cerita teman dengan aku nggak ngerti gitu. Kuliah tuh nggak ngerti kata dia, mau belajar apa katanya kan. Nah, seperti itu. Nah, untuk Nah, teman-teman intuiting ini, biasanya dia metode belajar yang dipakai itu yang bagaimana sih Bang? Mengingat, intuiting ini juga mereka kan kreatif gitu ya tadi ya Bang Zul ya? kalau belajarnya, nah ini orang intuiting itu dibantu dengan alat bantu media, misalnya tadi video. Nah, itu akan lebih mudah bagi orang intuiting untuk mengeksplorasi. Jadi buku kosong juga boleh siapkan karena dia akan pada saat setiap muncul ide ya kan yang di dalam kepalanya, maka dia akan lebih baik dicatat. Nah, bagi orang intuiting. Ya, jadi siapkan buku kosong biar dia bisa catat setiap poin atau ide yang muncul. Poin ya Bang? Kalau perlu, siapkan simulasi. Kalau bicara simulasi ini ya tidak hanya dalam hal apa ya, kalau benda gitu, tapi boleh diskenariokan, misalnya seperti sandiwara atau apa ya, ya dibikin cerita gitu. Jadi memang orang intuiting ini lebih suka dengan membuat dia menghayalkan. Nah, jadi bisa juga menghayalkan dari ide-ide yang muncul di kepalanya. Nah, bisa membuat cerita atau mengarang dari pelajaran yang dia belajar, terus dia mencoba membuat versinya sendiri. Nah, makanya dia bisa mengarang dengan, kan kita pernah mungkin ketemu dengan teman-teman yang kalau dulu ya, kalau kan kita belajar Mejiku Hibiniu. Nah, itu bagian dari orang intuiting belajar. Oke, jadi, apa ya, kata kunci yang bisa mudah dihafal gitu ya? Iya, seperti itu. Jadi dia membuat sesuatu untuk dia mudah dalam mengingat. Nah, apakah itu bisa dalam bentuk cerita? Kan kita pernah dengar juga teman-teman yang apa ya, yang mesti dihafal panjang. Maka dia bikin cerita, bikin kata kunci di setiap ceritanya gitu kan. Nah, malah walaupun cerita itu bisa jadi lebih panjang dari yang harus diingat, tapi dengan dia membuat cerita tersebut, dia malah lebih mudah dalam mengingat yang mesti dipelajari tadi. Gitu, orang intuitifnya membeda, beda sendiri. Spesial. Dan cerita itu cuman dia yang paham atau gimana tuh Bang Zul? Di awal mungkin dia yang tahu sendiri, tapi kan nanti pada saat dia apa ya, berbagi lah ya, dia menyampaikan itu kan akhirnya bisa di apa ya, yang lain juga bisa dapatkan sama-sama. Jadi orang intuitif itu termasuk banyak ide lah untuk menemukan cara yang mudah bagi dia sendiri untuk mengingat. Jadi memang beda-beda nih. Dengan rangkuman-rangkuman gitu ya, dengan hal-hal yang mungkin memudahkan. Jadi harus dicari juga tadi tuh sahabat kreatif apa nih yang tujuan dari mempelajari sesuatu hal gitu. Misalnya mau belajar apapun, sahabat kreatif juga harus tahu dulu nih outputnya mau ngapain gitu ya, biar ada pemacunya itu tadi ya Bang Zul ya. Iya. Nah, kalau setelah itu nanti kalau tadi orang thinking dipacu dengan kompetisi, nah si intuiting ini dipacu dengan memberikan
memberikan kesempatan untuk berekspresi. Benar. Nah, dari hasil belajarnya tadi kan dia bisa bikin tadi apakah dalam bentuk cerita atau membuatkan semacam sandiwara. Nah, untuk belajar yang berbeda kan unik. Jadi diberikan kesempatan, yuk coba dari pelajaran ini dieksplor bagaimana. Nah, itu orang intuitif suka. Jadi dia diberi kesempatan untuk bahwa dia apa ya? Ya bisa melakukan hal yang unik lah. Nah, bahkan kalau dia diberikan kesempatan ya untuk membuktikan bahwa dia adalah siswa, kalau bicara pertama, siswa yang bisa paling cepat mengerjakan tugas atau paling cepat dalam menjawab soal. Nah, itu dia akan lebih apa ya, terpacu untuk mencari caranya sendiri. Karena Jadi, kreatif tadi ya, Bang Zul. karena kreatif, nah, dia boleh dipacu dengan jalan yang berbeda. Jadi kalau misalnya kalau kita dulu belajar matematika ada rumus baku gitu kan. Ada rumus yang jalan pintas. Nah, dia bisa dikasih coba cari cara nih jalan yang lain. Nanti kalau kita tidak bicara yang memang udah harus baku seperti itu, tapi kan bisa juga ada jalan yang lain kan walaupun sudah ini kan. Nah, orang intuiting tuh kalau dikasih kesempatan coba cari cara yang lain dalam hal pelajaran apapun ya, itu dia akan mencoba. Karena kelebihannya memang bisa mengeksplor banyak jalan untuk mencapai tujuan. Oke. Dan jalan itu juga bisa mempermudah dirinya sendiri gitu ya, Bang Zul. Iya, benar sekali. Dia nah, itu si intuiting. Menarik ya intuiting ini ya. Jadi dia karena sifatnya mungkin memang kreatif ya Bang Zul. Jadi bisa menemukan jalannya sendiri untuk mencapai satu titik tujuan yang benar-benar sebenarnya emang itu tujuannya gitu. Dengan belajar matematika tadi contohnya gitu kan ya sahabat kreatif ya. Bisa dengan pakai rumus yang berbeda tapi hasilnya juga tetap sama gitu. Masih ada lagi Bang mengenai intuiting? Kalau intuiting sudah cukup. Nah, sekarang kita ke feeling nih. Nah, feeling. Jadi kalau feeling ini yang secara kelebihan atau bukan ini ya, dikumpul saraf-saraf perasaan, saraf-saraf emosi. Jadi fokusnya kepada hubungan. Nah, si feeling ini metode belajar terbaiknya adalah dengan mendengarkan atau diskusi. Jadi kalau seandainya mendengar penjelasan dari guru atau teman, itu akan lebih baik. Atau seandainya ini tadi diskusi. Jadi pada waktu kita belajar bersama, belajar kelompok, nah teman-teman yang lain berdiskusi bagaimana tentang menyelesaikan pelajaran, bagaimana poin per poin. Nah si feeling ini cukup dengan menyimak, mendengarkan, bisa jadi dia yang paling memahami nanti dari apa yang dipelajari. Justru dia mudah dapat insight artinya gitu ya Bang Zul ya? Iya. Kan kita apa ya dulu kalau apa juga pernah ada teman gitu kan, pada waktu belajar kita belajar kelompok gitu kan, dia tuh cuma dengar ya, enggak ikut apa ya, kalau kita kan diskusi pada ngomong, pada menyampaikan poin-poin gitu kan. Kalau dia enggak, dia duduk di samping mendengarkan kita diskusi gitu kan. Dia kan, tapi pada waktu ulangan, nah nilai dia juga tinggi gitu. Artinya dia diam-diam merekam semua pembicaraan ya Bang Zul. Benar. Bukan dikira diam-diam nih nggak paham gitu, justru dia diam-diam memproses gitu apa yang dia dapatkan sahabat kreatif. Karena dia cara belajar terbaiknya memang auditory. Jadi dengar, menyimak dengan apa ya, dengan mendengarkan orang lain diskusi. Nah, kalau seandainya di kelas, apalagi kalau guru ya yang menyampaikan itu dia seneng atau dia idolakan, itu lebih mudah banget dia nyerap pelajarannya. Itu orang feeling. Jadi kebalikannya kalau orang yang berbicara tidak dia senangi, itu sulit masuknya. Walaupun misalnya dia suka pelajarannya, katakanlah dia suka pelajaran tersebut, tapi karena gurunya diganti misalnya kan, guru yang penggantinya tidak dia sukai, itu pelajarannya malah susah, sulit dia masuk. Nah itu yang pertama. Jadi auditory bisa juga dibantu dengan kalau tadi intuiting pakai video, si feeling ini bisa dengan MP3, jadi rekaman. Jadi kalau seandainya tadi kalau diperbolehkan misalnya kan, gurunya menjelaskan di depan,
dia rekam dengan MP3 player. Nanti di rumah baru diulang rekaman tersebut untuk disimak, didengarkan. Nah, itu jauh lebih mudah bagi feeling untuk menyerap pelajaran. Bahkan kalau tadi kalau bicara sensing, menghafal dengan mengulang-ulang apa yang dibaca. Jadi kalau misalnya kita katakanlah ini ya, menghafal Al-Quran, si sensing dengan menghafal, mengulang-ulang bacaan Al-Quran, si feeling cara menghafalnya adalah dengan mendengarkan MP3 dari Qori yang membaca bacaan Al-Quran. Nah, itu lebih mudah dia untuk menghafal Al-Quran. Ya iya, kemarin Fatih juga sempat bingung kok ada ya yang menghafal dengan mendengarkan. Kemarin juga kita punya tamu Bang Zul, kebetulan juga penghafal Quran gitu ya, masih SMA. Dia dengarnya tuh dari audio, katanya bisa menghafal. Oh ternyata artinya termasuk feeling nih anak ini gitu Bang Zul Bisa ya. jadi, bisa jadi. Bisa Yang jadi. lain juga bisa. Artinya kalau sensing juga bisa, thinking juga bisa. Tapi bagi orang feeling itu yang, kan kita bicara efektif ya. Nah, Efektifnya. yang efektifnya orang feeling itu memang auditory. Jadi lewat diskusi, lewat menyimak yang disampaikan oleh guru atau teman, atau tadi mendengarkan rekaman. Jadi Kayaknya misalnya pada anak kecil juga mungkin bisa terdapat kayak gini ya Bang Zul ya. Mungkin mereka masih belum bisa baca apa itu lirik lagu misalnya, tapi karena sering mendengar lirik lagu itu akhirnya hafal sendiri gitu ya Pak, tanpa mereka membaca gitu. iya, betul. Memang kalau secara alami sendiri, walaupun kita bukan feeling ya, Fatih ya, kita dengerin aja lagu yang disetelin di radio sekali, 3 kali, 5 kali, mulai dari kita mulai Hafal. bersenandung, berdendang gitu kan, lama-lama juga hafal. Hmm. Nah, jadi memang audio ini ya, audiotorika memang udah, telinga ini memang udah diberikan kelebihan kan untuk diciptakan kita mendengar. Nah, itu termasuk salah satu belajar yang mudah sebenarnya mendengarkan sesuatu. Nah, yang kita diskusikan nanti bahas malam ini, memang yang paling efektifnya auditory tadi orangnya feeling. Karena kalau konteksnya lagu, mungkin kan ada unsur apa ya, hiburan, unsur senang, jadi semua orang ikut bergoyang atau apa sehingga mudah. Tapi pada saat pelajaran belum tentu semuanya auditory. Bener. Contoh kalau orang thinking tadi kan, orang thinking kalau disuruh dengerin MP3, wah dia sulit untuk fokus. Justru malah nggak fokus kalau dengerin suara-suara yang berisik kalau thinking. Iya, nggak bisa, dia malah nanti akhirnya bukan nyimak apa yang disampaikan, akhirnya dia apa ya, kehilangan fokus untuk dia melogikakan apa yang dia tangkap dari pelajaran kan. Tapi kalau tadi bicaranya lagu atau ini memang mudah. Nah, beda memang kalau kita bicaranya Al-Quran, ya itu kan beda ya, kalamullah ya. Itu ya kalau bicara Al-Quran memang mudah untuk dihafal, udah jadinya seperti itu, mudah dipelajari, tidak sulit, maka tinggal apa ya, mau aja lah, kalau mau insya Allah bisa kan gitu. Itu orang feeling. Jadi memang yang paling enak itu dia punya teman atau guru diskusi, teman diskusi, apalagi sumber ya, narasumber atau guru yang dia sukai, itu pasti lebih mudah sekali untuk dia menangkap dari pelajarannya. Itu dia orang feeling. Jadi harus ada satu temen lah gitu ya, bisa diajak diskusi gitu ya Bang Zulia. Jadi biar dia bisa tetap dapat insight. Dan dia juga termasuk yang ikutan, kalau kita diskusi kan misalnya berdua nih Bang Zul ya, terus dua arah gitu, juga ikut yang menyampaikan pendapatnya nggak sih Bang Zul? Oh iya, kalau diskusinya memang dua arah, iya. Karena feeling itu sebenarnya salah satu teman yang paling enak, diajak curhat, paling tempat untuk curhat. Karena si feeling ini kelebihannya adalah karena dia feel ya, artinya dia emosi. Orang tuh seneng kalau cerita curhat sama feeling. Karena dia care, karena dia kalau care kan peduli gitu kan. Nah, dia sehingga kalau kita tadi bicaranya diskusi dua orang, apakah itu baik dalam pelajaran maupun diskusi dalam hal yang lain, itu sangat menyenangkan kalau dengan orang feeling. Karena kan begitu dia menangkap insight dari apa yang disampaikan diskusinya, dia akan mengeluarkan apa yang sudah dia pelajari. Jadi memang walaupun itu kan cara belajar, dia menyimak.
Nah, nanti pada waktu kita diskusi dengan orang feeling ya sama aja dengan yang lainnya. Nah, dia akan sampaikan apa yang sudah dipelajari sebelumnya. Jadi yang penting gini, kalau orang feeling nih, kalau tadi sensing kita persiapannya dengan fisik ya, dengan dia berkeringat, orang thinking mesti kita jaga, siapkan suasana kondusif biar dia fokus dengan pikirannya. Kalau orang intuiting mesti kita bangkitkan hasrat belajarnya, alasan kenapa mesti belajar. Nah, orang feeling mesti dijaga moodnya. Nah, Nah, moodnya orang ya. feeling ini moodnya, mood untuk belajar, mood untuk dia, pokoknya jangan sampai terganggu lah. Jangan ada bukan ada apa ya. Kalau misalnya orang tua tidak sadar, ayo Fatih belajar, sedikit memaksa, itu malah merusak moodnya untuk belajar. Ya, si feeling ini mesti apa ya? Ya kalau bahasa orang tua sama anak dimanja-manja gitu, ayo belajar Fatih, ini kita mau ulangan, disiapkan dulu apanya. Dia senangnya apa nih misalkan? Nah, dibangkitkan moodnya, dijaga. Jangan sampai moodnya rusak. Nah, kalau udah rusak dia malah sulit belajar. Nah, beda di si feeling. Tapi kalau dia moodnya oke, mudah menyerap pelajarannya. Apalagi kalau yang nyampaikan memang orang yang dia senangi. Kalau di diskusi memang orang yang dia kagumi, kayak gitu. Itu dia feeling, sahabat kreatif juga ya. Kalau misalnya tesnya hasil Stevennya emang feeling gitu ya, artinya jaga mood sebelum belajar gitu ya Bang Zul ya. Dan mendengarkan ini adalah salah satu metode yang paling terbaik nih untuk teman-teman feeling, sahabat kreatif. Masih ada lagi Bang tambahan untuk feeling? Nah, yang terakhir kalau feeling sudah lah, karena dia gini ya, kan kalau tadi motivasi ya, si sensing dengan kompetisi biar dia mendapatkan kemenangan, kalau si intuiting dengan memberikan kesempatan dia menampilkan atau apa ya hasil karya ciptanya kan, si sensing yang di awal tuh tadi rewardnya dengan imbalan. Reward orang si sensing itu mesti dengan imbalan, reward sesuatu kalau perlu dalam bentuk barang. Nah, itu yang bikin dia motivasi. Nah, orang feeling ini dipacu untuk dia menjadi terkenal, dipacu untuk dia menjadi dikagumi oleh orang lain. Nah, ya, sampai kan setelah tahu belajarnya nanti kalau sana ini kamu orang teman-teman pada suka, teman-teman pada senang dekat dengan kamu. Nah, itu bagi orang feeling itu menambah motivasinya. Nah, seperti itu. Beda lagi kan. Oke, jadi dia emang apa ya, eksistensinya gitu ya Bang ya, dan juga moodnya juga perlu dijaga juga nih artinya feeling, sahabat kreatif. Betul. Itu dia pemicunya feeling ya. Oke, itu tadi yang terakhir untuk feeling Bang Zul. Satu lagi ya. Nah, ada lagi. Waktunya udah mau habis ya rupanya. Gak apa-apa, masih bisa. Nah, yang terakhir nih ada orang insting. Nah, masih ada Insting yang insting, otak sahabat tengah kreatif. ya, midbrain. Jadi memang yang serba bisa. Serba bisa tuh pengen banyak tahu. Serba bisa tuh hampir bisa semua pelajaran, hampir bisa semua kegiatan. Kalau tadi bicaranya kenapa ada jurusan IPA IPS ya, IPA IPS atau bahasa, itu kan bisa bicaranya tadi cocok-cocokan juga. Si sensing senangnya bahasa, thinking IPA gitu ya, intuiting juga IPA. Kalau feeling senangnya IPS gitu kan. Nah, orang insting ini tidak ada masalah mau IPA IPS bahasa oke gitu. Selama suasananya kondusif, dia bisa beradaptasi. Nah, ini kelebihannya orang insting. Yang penting di kelas, misalnya masuk kelas dia nyaman dulu dengan kelasnya, ya kan? Kalau misalnya mau belajar kelompok, nah pokoknya diberi kesempatan untuk dia terlibat gitu, terlibat. Artinya kalau misalnya tadi belajar, yuk dilibatkan dalam diskusi. Nah, pokoknya diajak untuk mengimplementasikan apa yang sudah dipelajari. Nah, kalau perlu ada teman yang butuh bantuan untuk ngerjain PR, dia suruh bantu ngerjain PR-nya. Oh, justru Karena dengan dia membantu senang. ya. Iya. Nah, pada waktu nanti ada temannya ini gimana nih? Nah, dia senang sekali untuk membantu yang lain ya dalam proses belajar. Jadi menolong, artinya gini, belajarnya orang insting itu kalau dia dilibatkan, apalagi itu dalam hal menolong temannya untuk belajar juga.
Hmm. Nah, Hmm. jadi memang intinya dia di apa ya? Dilibatkan lah. Kalau Mm-mm. bahasanya dilibatkan tuh pokoknya dikasih peran, dikasih kesempatan untuk membantu teman-temannya yang lain, Hmm. biar dia Mm-mm. senang. Jadi Nah, justru jadi insting ini dia belajarnya karena memberikan pelajaran juga ke orang ya Bang Zul ya? iya, betul. Iya, karena kalau cara belajarnya orang insting kan dia merangkum. Jadi Mm-mm. kalau belajarnya insting ini belajarnya dari belakang. Mm-mm. Justru dia Nah, dengan kan mengajarkan ke orang dia juga dapat ilmunya gitu Bang Zul. iya, iya. Maksudnya gini, merangkum tuh kan gini, kan kalau kita punya buku pelajaran itu nanti di halaman terakhir ada rangkuman, Mm-mm. ya kan? Nah, si insting ini belajar tuh dari Dari rangkuman dulu. rangkuman dulu malahan. Dia dapat inti keseluruhan dari isi pelajaran, Mm-mm. baru dia nanti kembali ke hal-hal yang per halamannya kalau apa yang dibutuhkan. Tapi dia udah dapat dulu, karena dia butuh butuh gambaran tentang isi Mm. dari apa yang dipelajari. Nah, jadi eh, insting memang agak beda. Jadi kalau dia tadi, kalau yang lain mesti persiapannya di awal, nah kalau insting persiapannya ya memang tadi. Kebalik gitu. Kalau kalau feeling namanya mood ya. Mm-mm. Kalau insting ini eh, secara keseluruhan yang dijaga. Jadi fisiknya mesti bergerak, Mm-mm. tidak terganggu, perasaannya juga apa ya dijaga, hatinya Mm-mm. tidak tersinggung, gerak dan tingkah laku juga tidak mengganggu. Jadi insting memang mudah dalam hal apapun belajar, tapi dia Mm-mm. juga gampang tersulut lah. Jadi kalau fisiknya tidak nyaman, belajarnya tidak benar. Kalau pikiran terganggu, belajarnya tidak benar. Kalau perasaan hatinya terganggu, Mm. tidak dapat, dia juga belajarnya tidak benar. Jadi memang agak mesti dijaga. Jadi intinya di ruang belajarnya itu harus diciptakan suasana yang memang happy lah, happy. Nah, Mm. happy itu bagi orang insting lebih pas. Oke. Nah, kalau perlu, nah si insting ini didengarkan musik yang dia sukai dan slow, Mm. yang sayup-sayup didengar, gitu kan? Yang Mm-mm. tidak keras. Nah, musik itu dia senangi dan suaranya apa ya, volumenya rendah lah gitu, tapi Mm-mm. terdengar. Mm. Nah, jadi buat orang insting, belajar sambil mendengarkan musik itu salah satu metode efektif untuk dia mudah menangkap. Tapi musiknya juga Nah, perlu yang pelan ya sahabat kreatif dan slow. Musiknya jangan yang upbeat slow. gitu ya. Jangan yang Tiba-tiba rock. jedak-jeduk kan jadi nggak belajar nanti. Iya, karena dia memang insting itu butuh ketenangan. Mm-mm. Ketenangannya gini, kalau thinking kan tenang untuk fokus. Tenangnya Kalau benar-benar hening gitu. iya. Kalau insting ini tenangnya untuk kondisi diri, Mm. biar dia relax dan tadi secara keseluruhan dia eh, happy lah, tidak terganggu. Nah, baru dia bisa masuk ke dalam pelajaran. Mm. Baik. Nah, jadi walaupun tadi fisiknya tidak harus berkeringat, tapi dia boleh Mm. bergerak, ya kan? Dia boleh dikasih hasrat untuk pembelajaran, tapi juga tidak harus tahu-tahu gimana benar. Dia mudah kok, paling mudah belajar. Yang penting tidak ada tekanan, tidak ada paksaan untuk dia belajar. Nah, yang terakhir tadi, kalau perlu dikasih peran. Nanti sambil belajar coba bantu tuh. Nah, si Fatih agak sulit kayak itu, coba bantu. Nah, nanti dia dengan dia belajar apa ya, dengan dia menolong teman, nah itu lebih mudah lagi dia belajar karena Mm. dia mempersiapkan dirinya untuk membantu temannya kayak gitu. Oke. Menarik nih teman kita yang insting ini ya. Dia emang mudah banget, serba bisa ya Bang Zul ya. Bisa Coba bisa. bisa apapun itu, tapi dia juga merangkum semuanya. Maksudnya juga moodnya dijaga, fisiknya dijaga, harus kondusif juga ruangannya gitu ya. Nah ini dia kerennya insting gitu ya. Dan dia juga bisa ngajarin temennya sambil dikasih peran itu tadi ya Bang Zul ya. Iya, betul. Iya insting sahabat kreatif. Masih ada lagi tambahan Bang Zul untuk insting? Udah udah cukup lah. Cukup Waktu sahabat kita kayaknya kreatif. udah lebih. Nah, justru dengan kita udah tahu nih kan ya metode-metode belajar apa aja yang cocok untuk teman-teman sensing, thinking, intuiting, terus ada feeling dan Feeling. juga insting kan ya sahabat kreatif. Tentu kita juga perlu tahu kita nih termasuk yang mana. Nggak bisa nih tiba-tiba,
oh kayaknya aku feeling deh, kayak aku insting. Nggak bisa ya Bang Zul ya? Iya, cuma memang secara ini tidak bisa. Tapi Mhm, kalaupun teman-teman kayak tadi lah yang abang bilang, secara nggak sadar waktu sekolah dulu pakai mhm. sepeda dengan berkeringat ternyata mudah menyerap pelajaran, mudah Nah, menangkap pelajaran, mudah paham gitu kan. mhm, Itu ternyata ada eh, mungkin kita tidak sadar. Oh, bener, oh, saya lebih senang nih kalau belajarnya sambil dengar musik. heeh. Itu Mungkin ada juga silakan, artinya kawan-kawan heeh, bisa dari beberapa yang kita bahas ini boleh teman-teman sesuaikan dengan kondisinya saat bener, ini. Walaupun tadi kita belum tahu ya dari musuh mhm. kita dasarnya apa. Dan jadi kita bisa tahu ya sahabat kreatif metode belajar apa yang paling efektif, entah kamu emang senengnya kayak ruangannya tuh, tenang gitu ya, hening, nggak bisa dengerin yang berisik-berisik, bahkan musik aja kayak keganggu gitu ya, mungkin kamu thinking dan bisa dicoba juga dengan, metode belajar yang udah disampaikan tadi, thinking tuh kayak gimana sahabat kreatif. Mm-mm. Begitu dan udah selesai nih ya Bang Zul ya. Udah jam 11. Semoga ini bermanfaat nih buat sahabat kreatif di malam hari ini dan nanti video ini bakalan kita upload di channel YouTube RRI Prodo Pontianak. Sahabat kreatif bisa tonton ulang lagi ya video ini mengenai belahan otak dominan, terus mesin kecerdasan dan metode belajar apa yang cocok untuk kamu sahabat kreatif. Terima kasih buat Bang Zul tentunya yang udah Ya, on air barengan sama kita di malam hari ini ya untuk tema malam hari ini sahabat kreatif metode belajar yang efektif tentunya. Dan terima kasih juga buat sahabat kreatif yang udah dengerin Prodo Pontianak di malam hari ini. Terima kasih all crew dan kita ketemu lagi di sharing time selanjutnya. Bang Zul juga ada titipan salam dari Hana katanya wah, kapan-kapan kita ketemu lagi gitu katanya. siap. Baik-baik semua ya teman-teman ya. Sehat-sehat alhamdulillah semuanya Oke, sehat-sehat teman-teman di PKBI juga sehat-sehat Bang Zul salam-salam buat baik. teman-teman di PKBI ya Bang Zul ya. Kita ketemu lagi Oke, di sharing time selanjutnya. Bye bye. oke. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semuanya.